Hey guys, welcome back to Best Indo Tech Channel bareng sama gue Daniel, dan gue agak sedih nih karena kita saat ini harus dihadapin lagi sama masa-masa full WFH karena kasus COVID yang terus melonjak. Bahkan PPKM kabarnya mau diperpanjang lagi guys. Aduh. Hal ini pastinya pengaruh ke cara kerja kita yang balik lagi ke serba online. Mulai dari kirim-kiriman data, rapat harus pakai video call, brainstorming kerjaan bareng tim, juga bergeser ke cara online yang bikin ribet dan kerjaan jadi berasa 2 kali pressure-nya. Nah, dari situ gue mau kasih beberapa rekomendasi aplikasi di smartphone yang bisa bantu WFH kalian jadi lebih produktif dan seru. Apa aja aplikasinya? Kita langsung masuk ke videonya. Let's go! Aplikasi pertama adalah Trello. Aplikasi ini biasa gua pakai bareng tim Best Indo Tech buat mengorganisir pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Selama WFH, salah satu kendala gua dan tim adalah kita membutuhkan sebuah media buat nyatet semua ide, jadwal kerja, sampai list kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, si Trello ini bisa ngejawab semua masalah yang gua sebutkan tadi. Dengan nyediain sebuah workspace, atau gampangnya kalian punya notes lah ya, yang tersambung ke banyak orang via invite. Jadi tim member yang udah join itu bisa mantau update di notes secara real time. Selain itu, Trello juga punya fitur reminder waktu, data checklist, sampai file attachment. Cuman fitur ini tuh terbatas kalau pakai versi gratisnya, kayak file attachment maksimal di 10 MB per file. Kalau mau dapat fitur lengkapnya bisa upgrade dengan biaya dari 10 USD atau 140-150 ribuan aja ya. Trello bisa dipakai di berbagai platform kayak Android, iOS, Windows, macOS, sampai browser. Intinya, gue saranin kalian buat pakai notes yang bisa terhubung dengan tim kerja biar komunikasi lebih simple. Masih berhubungan sama kerjaan nih, selama WFH pasti ada aja data atau kerjaan di PC kantor yang kelupaan diupload, atau mungkin ada revisi dari klien yang nggak selesai-selesai. Salah satu solusinya itu lewat remote access yang sekarang udah banyak banget pilihannya, kayak Parsec, Windows Remote Desktop, Quick Assist, dan sebagainya. Dari semua aplikasi itu ada 2 yang paling gue rekomendasiin. Satu TeamViewer dan kedua AnyDesk. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue omongin TeamViewer dulu. Pertama, aplikasi ini support ke berbagai platform dari Windows sampai iOS. Terus penggunaan remote access-nya juga bisa lewat smartphone ke PC dan sebaliknya. Udah support resolusi sampai 4K juga, dan terakhir support aktivitas rendering. Sayangnya, koneksi via TeamViewer ini berat ya. Gue harus akuin ini berat. Jadi pastiin status internet kalian harus kenceng dulu. Biasanya gue pakai TeamViewer ini kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan visual aja. Nah, buat AnyDesk sendiri, ini udah support di banyak platform dan bisa stream high resolution juga. Tapi hal yang paling gue suka dari AnyDesk adalah koneksinya yang jauh lebih stabil dibandingkan TeamViewer. Kedua aplikasi remote access ini gratis buat dipakai, atau kalian bisa berlangganan buat ngedapetin fitur lengkapnya. Link download AnyDesk dan TeamViewer bakal gue taruh di kolom deskripsi. Oke, kalau sebelumnya gue kasih rekomendasi buat produktivitas kerja, yang ketiga ini gue mau ajak kalian buat relaxing via meditasi. Gue sendiri belakangan ini ngerasa jenuh dan stres karena hampir 2 minggu nggak keluar rumah. PPKM ya. Plus kerjaan juga jadi numpuk banget nih pas gue di rumah. Nah, salah satu solusi yang gue lakuin adalah meditasi tiap malam pakai aplikasi. Dan kalian juga bisa coba jika mengalami hal yang sama kayak gue. Ada 2 aplikasi yang gue rekomendasiin, yaitu Lojong dan Relief. Lojong berbahasa Inggris dan Relief pakai bahasa Indonesia. Dua-duanya punya jenis kelas meditasi yang beragam, dengan durasi tiap sesi kira-kira dari 5-15 menit. Nah, yang gue suka dari kedua aplikasi ini, buat Lojong, gue bisa pilih tutor tiap kelas meditasi dan ada video introduction buat memahami tentang meditasi. Kalau Relief, gue bisa konseling langsung sama tutor profesional yang udah dapat izin HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia ya, dengan biaya 100.000 per sesi atau ada paket-paket kelasnya juga ya. Nah, Lojong dan Relief sama-sama gratis, tapi emang ada beberapa kelas yang terkunci dan hanya bisa diakses lewat langganan aja. Untungnya nggak mahal, di harga 50 ribuan buat si Lojong dan 60 ribu per 2 bulan buat Relief. Keduanya tersedia di iOS dan Android ya. So be sure buat jaga kesehatan mental dan psikologi kalian juga ya guys. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.
Kalau kalian lebih prefer nonton anime dibandingkan meditasi, gue ngerekomendasiin aplikasi Crunchyroll. Gue harus akuin ya, kalau aplikasi ini emang gak ada obatnya soal dunia peranimean dan perwibuan. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena daftar anime di aplikasi ini lengkap bener. Dari anime mainstream kayak Boruto, One Piece, sampai anime jadul kayak Great Teacher Onizuka juga ada. Tapi kalau anime-anime yang aneh gitu ya, nggak ada di sini. Kalau itu kalian bisa cari di aplikasi sebelah aja. Terus kualitas video dan audionya top notch. Up to 1080 bahkan di versi gratisnya. Dan Crunchyroll juga udah megang lisensi sebagai distributor anime yang legal. Nah, dibalik semua keunggulan yang tadi gue sebutin, ada beberapa hal yang disayangkan, kayak pilihan anime buat region Indonesia cuma dikit. Jadi gue saranin kalian pakai VPN region US. Terus gak ada subtitle Indonesia, dan harga berlangganan ini termasuk mahal ya, $8 per bulan. Nah, kalau kalian kurang sreg sama Crunchyroll, gue punya rekomendasi alternatif yang bisa nutupin semua kekurangan Crunchyroll tadi yang gue sebutin. Namanya Anime Indo. Dia punya koleksi anime yang lengkap, ada subtitle Indonesia, langganan juga murah banget. Cuman gue nggak yakin nih apakah aplikasi ini legit atau enggak. So, buat teman-teman yang mau nonton anime bisa pilih antara kedua aplikasi yang gue sebutin tadi. Crunchyroll bisa kalian download di Android dan iOS, sedangkan Anime Indo cuma ada di Android aja. Last but not least, gue mau ngerekomendasiin game unik yang bisa ngasah otak kalian selama WFH. Namanya itu Nox. Gabungan jenis game mystery adventures, escape room, dan hidden object. Yang unik dari game ini adalah sudut pandang visualnya yang bisa kalian lihat di layar kayak gini ya. Sedikit ngingetin gue sama game Vagrant Story di PS1. Sudut pandangnya kurang lebih serupa ya, bisa diputer-puter gitu. Ambience mystery juga dapat banget dari background musiknya, dan selama ini gue lumayan ketagihan buat main ini game. Walaupun jujur, kadang gue lihat walkthrough karena puzzle-nya ini bikin pusing ya. Nah, selain dari sisi gameplay experience-nya, keunikan lain ada di balik pembuatan game Nox sendiri. Karena surprisingly, game ini hanya dibuat oleh 2 orang aja. Dan mereka ngerjain Nox selama 2 tahun sebagai kerjaan sambilan. Tapi hasil gamenya sih ini wadidaw banget ya buat gue. So big shoutout buat developer Nox. Buat kalian yang mau nyoba ngasah otak di game ini, bisa download dan main gratis di Android dan iOS. So that's it guys, aplikasi yang gue rekomendasiin buat kalian selama WFH. Gue harap aplikasi yang udah gue sebutin tadi bisa ngebantu teman-teman buat level up WFH kalian. Kalau kalian ada rekomendasi aplikasi lain, boleh banget buat berbagi di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan klik tombol loncengnya sekali aja ya, jangan 2 kali. Stay at home, jangan keluar rumah kecuali ada hal penting, dan kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys, ciao!